Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Video TQ.25 membahas atom hidrogen, tepatnya perilaku radial atom hidrogen. Atom hidrogen merupakan atom paling sederhana, terdiri dari satu proton dan satu elektron yang bergerak mengelilingi proton. Sistem dua massa seperti ini, maka yang perlu dilakukan pertama adalah menentukan posisi pusat massa yang bakal dijadikan sebagai acuan sistem koordinat. Maka pertama kita lakukan terlebih dulu posisi proton Rp, selanjutnya posisi elektron Re, dan dari sini kita dapatkan posisi pusat massa didefinisikan sebagai berikut. Kita uraikan dalam dua suku. Kemudian mengingat massa proton sama dengan 1836 massa elektron, maka nilai dari masing-masing suku itu adalah seperti ini. Kita lihat suku kedua jauh lebih kecil dari suku pertama sehingga dapat diabaikan. Dengan demikian, posisi pusat massa tidak lain adalah posisi proton. Karena itu, posisi elektron nantinya ditentukan dari proton. Selanjutnya, kita lihat persamaan Schrödinger radial. Detailnya bisa dilihat di video TQ.24 bab potensial bola. Persamaan radialnya tereduksi dalam bentuk persamaan Schrödinger satu dimensi dengan potensial efektif sama dengan potensial sistem dan suku tambahan yang bergantung pada bilangan bulat L. Untuk potensial sistem atom hidrogen dengan acuan titik nolnya adalah posisi proton, maka potensialnya adalah potensial Coulomb dengan bentuk seperti ini. Dengan demikian, potensial efektifnya berbentuk seperti berikut, dan persamaan Schrödinger radialnya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya dibagi E, kita peroleh bentuk baru dan peralihan. E-nya kita nyatakan sebagai negatif absolut E. Jadi kita pilih E itu negatif yang menggambarkan keadaan terikat atau bound state. Dan kita tuliskan juga rho sama dengan akar 8M absolut E per H coret kuadrat R. Dalam ungkapan ini, persamaan Schrödinger menjadi bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita proses, ya, maka kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya juga dibagi 4, sehingga kita punya bentuk baru persamaan Schrödinger seperti ini. Nah, masih ada koefisien dari sepero yang perlu kita sederhanakan lagi, yakni kita tuliskan sebagai lambda. Karena itu persamaannya sekarang menjadi lebih sederhana seperti ini. Nah, persamaan ini siap kita selesaikan solusi U-nya.
kita lakukan dalam 3 tahap. Pertama, kita ambil ketika rho-nya besar sekali mendekati tak hingga, maka 2 suku terakhir di ruas kanan itu akan lenyap dan suku dominannya adalah suku pertama. Nah, persamaan diferensial orde 2 ini mempunyai solusi berupa fungsi hiperbolik dalam bentuk eksponensial rho per 2 dan eksponensial min rho per 2. Nah, karena ini adalah solusi pada rho tak hingga, maka suku pertama itu akan meledak dan jelas itu tidak kita inginkan. Karena itu kemudian kita setting bahwa A-nya sama dengan 0. Sehingga bentuk U-nya adalah berbanding dengan eksponensial negatif rho per 2. Dan U lengkapnya kita kalikan dengan fungsi sembarang H rho. Nah, dengan fungsi U seperti ini, kemudian kita turunkan terhadap rho, kita dapatkan bentuk 2 suku, kemudian kita turunkan lagi, kita peroleh 4 suku yang bisa kita sederhanakan menjadi 3 suku, ya. Nah, selanjutnya kita substitusi ke persamaan ini, maka diperoleh persamaan baru seperti ini. Kita lihat bahwa suku ketiga ruas kiri itu sama dengan suku pertama ruas kanan. Karena itu bisa ditiadakan sehingga persamaannya menjadi sederhana lagi, ya. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita proses untuk rho di titik pusat atau rho mendekati 0. Nah, dalam kasus ini maka suku dominan itu adalah suku kedua ruas kanan, ya, sehingga suku pertamanya bisa diabaikan, ruas kanan suku kedua ruas kiri juga bisa diabaikan, sehingga kita dapatkan persamaan diferensial orde 2 seperti ini. Dan solusinya itu berbentuk rho pangkat L plus 1 dan rho pangkat negatif L. Karena suku ini untuk rho yang mendekati 0, maka suku kedua itu akan tak hingga. Karena itu harus dilenyapkan sehingga diambil C sama dengan 0. Sehingga H itu berbanding dengan rho pangkat L plus 1. Dengan demikian hanya adalah rho pangkat L plus 1 kalikan fungsi sembarang L rho. Nah, fungsi ini kita turunkan pertama, kemudian kita turunkan sekali lagi. Nah, selanjutnya kita substitusi, ya, ke persamaan diferensial untuk H. Karena itu didapatkan uraian lengkapnya seperti ini. Nah, suku ketiga ruas kiri itu sama dengan suku kedua ruas kanan sehingga bisa dilenyapkan. Kemudian kita tata ulang setelah dibagi dengan rho pangkat L, diperoleh bentuk sederhana seperti ini. Nah, kita sekarang mempunyai persamaan diferensial orde 2 untuk L, ya. Nah, jadi ini yang tahap ketiga. Nah, untuk itu kita tinjau terlebih dulu persamaan diferensial Larshir
yang bentuknya seperti ini. Jadi ada kemiripan dengan persamaan diferensial untuk L ya. Nah, persamaan ini solusinya diperoleh dari solusi deret dengan metode Frobenius. Jadi ini kita turunkan, kemudian kita kali dengan X, kita turunkan sekali lagi terhadap X, dan kita kali dengan X. Nah, selanjutnya disubstitusi dan kita dapatkan uraian terhadap deretnya seperti ini. Dua suku pertama kita kumpulkan, dua suku terakhir kita kumpulkan dalam bentuk sederhana seperti ini, dan suku pertama kita ungkapkan dalam X pangkat S ya, sehingga ini naik 1, sehingga S kuadratnya menjadi S plus 1 kuadrat, CS-nya menjadi CS plus 1. Nah, persamaan ini akan selalu sama dengan 0 jika koefisien dari X pangkat S itu sama dengan 0. Nah, hubungan ini memberi hubungan rekursif CS plus 1 dengan CS seperti ini. Nah, S akan berhenti ketika S sama dengan N. Jadi artinya deretnya adalah deret berhingga ya, dengan pangkat tertinggi dari X itu adalah N. Nah, kita lihat untuk C1 terhadap C0. Nah, kemudian C2 terhadap C1. C1-nya kita nyatakan dalam C0. Nah, C3 dalam C2. C2-nya juga kita nyatakan dalam C0. Kita peroleh bentuk seperti ini. Jadi min 1 pangkat 3. Kemudian pembilangnya N kali N min 1 kali N min 2 ya untuk 3. Kemudian 2 faktorial 2 pangkat 2 kuadrat kali 3 kuadrat C0. Sehingga CR itu maka sama dengan min 1 pangkat R N kali N min 1 kali N min 2 kali seterusnya sampai kali N min R plus 1. Penyebutnya 2 kuadrat, 3 kuadrat hingga R kuadrat. Nah, selanjutnya pembilangnya kita nyatakan dalam N faktorial ya, dibagi N min R faktorial. Tuh. Nah, inilah koefisien yang kita cari. Nah, selanjutnya C0 kita ambil sama dengan 1 ya. Maaf, ini bukan A0 tapi C0. Nah, kita peroleh bentuk ini. Nah, sebagai contoh ya, ini adalah Y0 sama dengan 1, Y1, kemudian Y2, Y3, Y4, dan Y5, yaitu N sama dengan 5. Maka kita dapatkan ungkapan seperti ini. Nah, Y ini disebut polinom Basir. Bentuk eksplisitnya dapat diperoleh melalui fungsi pembangkit seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini adalah eksponensial X dibagi N faktorial ya. Nah, itu fungsi YN ini memenuhi normalisasi ya, integral YN eksponensial min X dx dari 0 sampai hingga itu sama dengan delta MN ya. Nah, selanjutnya kita lihat persamaan terasosiasi Lasir. Nah, yaitu dengan menambah K di koefisien suku dy dx. Suku ketiganya tetap ny ya. Nah, maka solusinya kita tuliskan Y-nya dalam YKN ya, indeks atasnya K, indeks bawahnya N. Ini untuk membedakan dari YN. Nah, tetapi apa fungsi ini gitu kan? Nah, untuk menjawab itu mari kita lihat persamaan Lasir biasa tetapi
koefisien Y-nya bukan lagi N tetapi N plus K. Karena itu solusinya adalah YNK, ya. Nah, batas R itu atasnya adalah N plus K. Nah, kemudian pembilangnya N plus K faktorial, ya. Penyebutnya N plus K min R faktorial, ya. Itu YNK. Nah, ini bisa diperoleh dari fungsi pembangkit seperti ini, ya. Nah, selanjutnya persamaan Laser biasa, ya, dengan koefisien Y itu N plus K, kita turunkan sekali, ya, terhadap X. Diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian kita tata ulang koefisien dari D3 turunan ketiga Y, turunan kedua Y, dan turunan pertama Y. Nah, diperoleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita turunkan sekali lagi, yaitu D2 dx kuadrat terhadap persamaan Laser N plus K. Nah, itu berarti turunan pertama tadi kita turunkan sekali lagi, diperoleh bentuk seperti ini dan sama, yaitu kita tata ulang koefisiennya, ya. Nah, maka diperoleh bentuk akhir seperti ini. Nah, kita turunkan sekali lagi terhadap X, ya, jadi turunan 3 kali. Itu berarti turunan kedua diturunkan sekali lagi. Kita dapatkan lengkapnya seperti ini. Dan kemudian kita tata ulang koefisien dari masing-masing turunan. Kita peroleh bentuk seperti ini. Dan kemudian kita tata bentuk ini, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, maka kita mulai melihat ada pola. Jadi turunan 3 kali itu menghasilkan ini, ya, turunan 2 plus 3. Kemudian koefisien suku keduanya adalah 3 plus 1. Dan turunannya adalah 1 plus 3. Kemudian suku ketiganya itu adalah NK min 3. Dan turunannya adalah 3 kali. Maka kalau kita turunkan terhadap K, diperoleh, ya, seperti ini. Nah, ini, ya. Nah, persamaan ini kita tuliskan, ya, dalam Z seperti ini. Dan Z itu tidak lain adalah turunan ke K, ya, dari Y. Dan Y-nya tidak lain adalah YNK. Nah, inilah solusi atau fungsi polinom terasosiasi Laser, ya. Nah, maka solusi ini, ya, ini adalah seperti ini. Nah, kalau kemudian YK-nya kita nyatakan dalam ekspansi deret, karena turunannya terhadap diturunkan K kali, maka X pangkat K dengan K kurang dari pangkat R dengan R kurang dari K, maka hasilnya pasti 0. Karena itu R-nya kita mulai dari K, ya, bukan dari 0. Karena suku inilah yang pertama kali tidak 0. Nah, selanjutnya kita turunkan K kali dari X pangkat R, maka hasilnya adalah R kali R min 1 kali R min 2 hingga R min K plus 1 X pangkat R min K. Nah, pembilangnya dapat kita nyatakan sebagai R faktorial dibagi R min K faktorial. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini, ya.
Nah, sekarang kita tuliskan S sama dengan R min K. Ya. Sehingga batas indeks berjalannya sekarang kita ganti dengan S. Ketika R sama dengan K, S itu sama dengan 0, ya. Dan N plus K menjadi N. Nah, inilah bentuk deret dari YKN, ya. Nah, ini bentuk eksplisitnya. Nah, kembali pada persamaan diferensial L, ya, bentuk seperti ini. Nah, koefisien suku ketiga, ya, itu minimum sama dengan 0, ya. Misalkan kita tulis N max, ya. Jadi N max itu sama dengan lambda min L plus 1, ya. Nah, atau lambda sama dengan L max plus L plus 1. Nah, untuk lambda sama dengan N, kita dapatkan sekarang persamaannya menjadi seperti ini, ya. Nah, untuk L sama dengan 1, maka L-nya sama dengan 0 dan N max-nya itu sama dengan 0, ya. Untuk N sama dengan 2, L-nya ada 2, yaitu L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Untuk N sama dengan 3, L-nya ada 0, ada 1, dan ada 2, ya. Masing-masing dengan perubahan N max, gitu. Nah, solusi ini disebut polinom terasosiasi Lasir, ya. Nah, jadi Lasirnya adalah L 2L plus 1 N kurang L kurang 1 rho, ya. Nah, untuk N tertentu maka L bisa mempunyai nilai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga N min 1, ya. Nah, untuk lambda sama dengan N itu maka kita dapatkan lambda sama dengan N sama dengan ini. Selanjutnya kita kuadratkan, kita peroleh bentuk seperti ini. Dan kemudian E-nya itu kita nyatakan dalam min absolut E. Sehingga diperoleh bentuk akhir dari EN adalah negatif ME pangkat 4 per 32 pi kuadrat epsilon 0 kuadrat H coret kuadrat per N kuadrat. Nah, inilah energi atom hidrogen. Nah, selanjutnya dari rumusan terdahulu, rho sama dengan akar 8M absolut E per H coret kuadrat kali R, jelas bahwa kuantitas ini tak berdimensi, tak bersatuan. Artinya ini berdimensi inverse jarak, ya. Nah, misalkan lambda, ya, kita lambda yang tadi sama dengan L, sekarang kita ambil sama dengan 1, ya. Maka kita dapatkan bahwa ini sama dengan ini, ya. Ini inverse masing-masing. Atau kita kalikan ruas kanan itu dengan H per M, kemudian kita substitusi, kita masukkan H ke dalam tanda akar, M juga begitu. Nah, maka ini dari hubungan di atasnya, ini kita sama dengan 4pi epsilon 0 H coret kuadrat per ME kuadrat. Nah, ini berdimensi jarak kita sebut sebagai A0, kita tulis sebagai A0. A0 adalah jejari bor yang nilainya 0,529 kali 10 pangkat minus 10 meter, ya. Nah, itu. Dan dari sini kemudian rho itu sama dengan 2R per N A0, ya. Nah, sekarang mari kita lihat
polinom terasosiasi Lasir, ya, dengan bentuk seperti ini. Nah, untuk n L tertentu, maka L rho tidak lain adalah L 2L plus 1 N kurang L kurang 1. Nah, untuk NL 10 kita dapatkan L 10 sama dengan 1. NL 20 kita peroleh L 11. Kemudian NL21 kita peroleh L30 sama dengan 1. Selanjutnya NL30 kita peroleh L12 seperti ini. L31 NL31 maka L31. Selanjutnya NL32 L50 kita peroleh sama dengan 1. Sedangkan untuk N4 maka L-nya ada 0, 1, 2, dan 3. Masing-masing dengan polinom terasosiasi Lasirnya. Ya. Nah, dengan bentuk eksplisit ini, maka R yang sama dengan U per R, kita dapatkan bentuk ini. Selanjutnya kita tambahkan konstanta normalisasi, dan ini kita tulis sebagai RNL. Dan RNL ini memenuhi normalisasi seperti ini. Nah, normalisasi ini kemudian ya memberi bentuk polinom Lasir seperti pilihan di atas, yaitu RNL sama dengan, nah, eksplisitnya seperti ini, ya. Nah, untuk pilihan polinom Lasir yang berbeda, ya, yaitu ketika C0 sama dengan N faktorial atau dengan fungsi pembangkit yang tidak ada suku penyebut N faktorial, maka RNL ya itu diberikan oleh bentuk seperti ini dan berbeda di konstanta normalisasi di penyebut ya di bawah ini N plus L faktorial pangkat 3, sedangkan yang di atas itu N plus L faktorial saja, tidak di pangkat 3 kan. Nah, dengan nilai dengan formula ini kita sekarang bisa punya bentuk eksplisit R10, R20, R21, R30, R31, R32, kemudian R40, R41, dan R42, dan R43. Nah, inilah beberapa solusi fungsi radial, ya. Nah, jika kemudian dikuadratkan dan dikali dengan R kuadrat atau jarak kuadrat, maka diperoleh kurva seperti ini. Yang pertama 1S itu untuk R10. Jadi itu untuk probabilitas 10. 2S itu untuk probabilitas 20. Kemudian 3S itu untuk probabilitas 30. Nah, kita lihat untuk kasus 1S ya. Kemudian R10-nya kita gunakan bentuk eksplisit seperti yang sudah kita perlihatkan. Kemudian kita lihat elektron itu paling sering muncul di puncak
kurva probabilitas ya. Nah, untuk melihat nilai ini kita turunkan sekali P10 terhadap R, kita dapatkan bentuk ini, kemudian kita sederhanakan dan ini harus sama dengan 0. Nah, ini terjadi ketika R sama dengan A0 ya. Itu R sama dengan A0. Jadi artinya A0 itu di sini ya. Nih. Jadi posisi paling sering elektron berada itu berjarak A0 dari proton ya. Itu kalau keadaan 1s. Berbeda lagi kalau keadaan 2s maupun 3s ya. Nah, selanjutnya kita lihat kurva probabilitas radial untuk keadaan 2P atau 21 dan keadaan 3P atau keadaan 31. Nah, ini probabilitas P21, ini probabilitas P31 ya. Sama seperti rumusan sebelumnya, untuk melihat jarak di mana maksimum elektron berada, itu kita turunkan sekali terhadap R. Dari bentuk eksplisitnya kita peroleh seperti ini turunannya, kemudian kita sederhanakan. Nah, ini sama dengan 0 ya, jika R itu sama dengan 4A0 dan A0-nya kita tahu nilainya, maka R itu adalah 211,6 pikometer. Jadi maksimum ini ya itu adalah 211,6 pikometer ya, atau 4 kali jejari Bohr ya. Nah, inilah perilaku probabilitas elektron di dalam atom hidrogen. Nah, ilustrasi gambar dua dimensinya seperti ini ya. Paling kiri itu adalah probabilitas keberadaan elektron dalam keadaan 1s ya, yaitu R10. Jadi elektron bisa berada di mana saja. Nah, kemudian paling gelapnya yaitu di pada jejari Bohr ya. Nah, kemudian keadaan 2s. Nah, ini ada bagian putih ya, notes itu gambar putih. Itu elektron tidak pernah ada di wilayah itu. Jadi bisa berada di yang warna orange dan kemudian warna biru, tapi tidak pernah ada di warna putih. Nah, itu untuk 2s, sedangkan untuk 3s-nya ya, warna putihnya ada 2 seperti yang gambar kita lihat terdahulu. Itu artinya elektron tidak pernah berada di jarak ya dari pusat ke yang warna putih itu ya. Nah, kalau dalam 3 dimensi itu diberikan pada gambar di sebelah kanannya. Jadi unik ini elektron, bisa di untuk keadaan 3s misalkan, bisa di tengah, bisa di dalam, bisa di tengah, bisa di luar, tapi tidak pernah bisa di bola putih, 2 bola putih ya, bola kecil dan bola besar. Itulah perilaku radial dari elektron atom hidrogen. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video TQ.26. Salam.